Alhamdulillah wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala ibadihi alladhina astafa wa fi muqaddimatihim ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa wa man bihim iqtada wa iktafa wa ma'ad. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, keluarga Bapak Haji Sabeni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan khusus pada Bang Lahami yang baru saya kenal namanya. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga yang ada di sini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, sehingga dengan perkumpulan kita yang berkah ini Allah jadikan kita ini terus mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lancarkan semua usaha kita, Allah selesaikan semua urusan-urusan kita, dan Allah lunasi semua hutang-hutang kita. Amin. Gara utang banyak kan, suaranya kenceng banget ya. Insyaallah. Tadi udah. Amin, amin. Utang amin. Baik keluarga yang mulia, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan dari yang tampak sampai yang tidak tampak. Allah yang menciptakan dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Maka kita harus meyakini bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati, karena keyakinan seperti ini yang membawa kita nanti akan masuk ke dalam surga. Amin. Dan keyakinan kepada perintah Allah atau janjinya Allah yang menjadikan hati kita tenang. Saya yakin setiap orang yang duduk di sini saat ini pasti semuanya ingin mendapatkan ketenangan. Pasti. Ada di sini yang nggak pengen tenang, ada? Nggak ada kan? Dan harus kita pahami, tenang itu ketika kita dekat dengan Allah. Kalau seandainya kita berpikir bahwa tenang dari harta yang banyak, orang yang paling tenang ya Qarun. Tapi Qarun itu laknatullah alaih, dalam riwayatnya nggak pernah tidur, takut kalau hartanya hilang, takut kalau hartanya berkurang. Kalau seandainya kita berpikir tenang itu didapatkan dengan pangkat yang tinggi, orang yang paling tenang ya Firaun, betul kan? Dia raja. Tapi wallah, tenang itu nggak Allah letakkan dalam dunia, sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Tenang itu Allah letakkan ketika kita sungguh-sungguh mengerjakan perintah Allah. Tenang itu kita dapatkan ketika kita menyandarkan semua urusan kita kepada Rasulullah. 24 jam hidup kita mengikuti aturan Allah. Tenang tuh. Contohnya siapa? Para sahabat. Para sahabat itu jumlahnya ada 124.000 para sahabat. Saya punya kitab itu ada namanya Hayatus Sahabat, dan itu menceritakan 85% para sahabat itu orang-orang miskin, orang-orang yang dalam dunianya kurang. Kita tahu bahwasanya pernah Pak Haji, namanya Sayyidina Abu Hurairah nggak makan sampai 3 hari. Sampai-sampai orang mengatakan Abu Hurairah gila. Orang tuh kalau udah nggak makan lapar sepanjang, teriak-teriakan sampai jatuh pingsan, bangun begitu terus. Tapi apakah mereka pernah merasa ngeluh? Tidak. Mereka itu bahkan walaupun keadaan lapar,
hati mereka dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, mereka tenang. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, jangan cari dunia. Justru harusnya kita dekatkan Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengerjakan perintah aku, kata Allah, 24 jam dia menyandarkan semua urusannya kepada aku, kata Allah, kepada cara nabiku, yaitu Rasulullah SAW, fala nuhyiyannahu. Allah di situ berfirman dengan lam taukid, yang artinya aku pasti. Allah itu kalau nggak pakai kalimat lam taukid juga udah pasti bener, nggak mungkin zalim. Tapi Allah untuk meyakini kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, Allah mengatakan dengan lam taukid, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Syaratnya apa? Dekat dengan Allah. Dan tenang itu nggak bisa dibeli, Bapak Ibu. Kalau senang bisa didapatkan. Kalau senang bisa didapatkan kepada siapa saja. Yang miskin bisa senang, yang kaya apalagi. Kalau orang pengen senang, dia punya duit, maka dia bisa pergi ke mall, dia bisa beli tas yang harganya mahal, dia bisa beli motor yang harganya mahal. Itu senang. Tapi sifatnya sementara. Nah, kalau senang sifatnya sementara. Tapi kalau tenang sifatnya selama-lamanya. Itu kalau tenang, Masya Allah, apa-apa itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang itu di sini nih, di hati. Tenang itu bagaimana sih? Merasa cukup dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat mutlaknya adalah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan makhluknya untuk baik kepadanya. Sekarang kenapa kita dalam rumah tangga ribut? Dalam keluarga kita berantem, anak nggak soleha atau nggak soleh, berantem acak-acakan sama tetangga, kita dimusuhin, bahkan kita bermusuhan dengan mereka. Kenapa coba? Cuma satu, karena kita jauh dari Allah. Betul nggak? Kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita. Itu udah janji Nabi, udah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allahnya dalam hati nggak ada, Allahnya dalam rumah tangga nggak ada. Sehingga dalam rumah tangga walaupun mobil mewah, Allah berikan kecukupan kepadanya, apa yang dia pengen dia dapat. Tapi kalau Allahnya nomor 123, tetap nggak Allah kasih ketenangan. Yang dia pikirkan dunia, bagaimana besok, bagaimana sekarang. Tapi ketika datang panggilan Allah, dia sibuk dengan perdagangannya, dia sibuk dengan perniagaannya. Nah, orang yang seperti ini, Allah nggak berikan ketenangan dalam hidupnya. Jadi syarat mutlak untuk kita bahagia, agar kita mendapatkan sakinah. Kita dalam rumah tangga pengen dapat sakinah, betul? Apa sih sakinah itu? Ketenangan dalam hati. Dan saya yakin juga orang yang duduk di sini dalam rumah tangga pasti mendapatkan mawaddah dan rahmat, betul? Dan demi Allah, Bapak Ibu yang mulia, sakinah, mawaddah, warahmah itu milik Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan 3 perkara tersebut, maka harus ngapain kita? Harus dekati Allah. Kayak contoh misalnya, Bang Laham ini sebagai owner, dia bos di kantor, saya anak buahnya. Ketika kita ada perlu sesuatu yang kaitannya dengan bos atau pinjam duit ke bos, maka yang kita datangi siapa? Ya langsung bos, benar? Enggak kita ngomong ke sana ke sini, ngomong sama teman, gue pengen pinjam duit sama bos, itu bagaimana ya? Waduh, lu gak bakal dapat.
Kalau misalnya kamu tidak menyampaikan tujuan kamu kepada bos. Nah sekarang kita begitu, pengen dapat sakinah, pengen mendapatkan rahmat dari Allah, pengen mendapatkan mawaddah, tentram dalam rumah tangga. Tapi dalam rumah tangga kita nggak ada Allah. Dalam rumah tangga kita nggak ada bagaimana mendidik anak dengan cara Rasulullah. Nah orang yang seperti ini, wallahi nggak Allah akan berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya jangan salahkan Allah. Kalau seandainya kita disumpel aja hidupnya, Allah udah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu firman Allah. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, lupa kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, aku akan berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang sempit. Punya harta tapi malah makin susah. Beli mobil baru, pusing mikirin kreditannya nanti per bulannya berapa, harus apa yang saya keluarkan, belum bayar pajaknya. Benar ya? Orang tuh makin kaya makin stres daripada orang-orang yang nggak punya apa-apa itu. Tenang, dia nggak mikirin kreditan. Benar ya Pak Haji? Iya. Kalau kita jauh dari Allah, kita akan diberikan rezeki, tapi ma'isyatan dongka. Buat apa? Punya harta tapi diri kita nggak tenang. Nggak bisa seperti itu kita. Maka keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi syarat mutlak kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia ataupun akhirat, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana sih cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Pertama, ketika ada panggilan Allah, maka kita tunaikan hak kita sebagai hamba. Apa hak kita sebagai hamba? Mas. Apa hak kita sebagai hamba apa? Beribadah. Nah, mengerjakan semua perintahnya. Kalau kita nih, jenengan Mas, kerja di satu perusahaan, tapi masuk kantor semaunya, di kantor tidur aja ngantukan, kira-kira bos marah nggak? Marah. Tapi Allah nggak gitu. Kita ini udah maksiat, lupa kepada Allah, na'udzubillah maksiat terus, hari-hari maksiat, nggak ikut sunnahnya Rasulullah. Tapi Allah masih sayang sama kita, masih dikasih makan kita. Betul kan? Kita ini bersyukur punya Tuhan yang baik banget. Coba seandainya Allah Subhanahu Wa Taala setiap sama orang yang maksiat kesel, langsung dikasih azab kayak orang-orang terdahulu. Nah, tugas kita sebagai seorang hamba ada dua. Pertama, tugas hablum minallah. Kalau didik kita nih hamba ya budak. Apa sih artinya abdun itu? Ya budak. Budak. Kalau budak itu kan disuruh apanya mau harusnya, betul. Mau disuruh nyungsep, mau disuruh ngapain harus mau. Budak, apalagi yang nyuruhnya zat yang gak pernah mati, yang tidak akan pernah mati. Zat yang menciptakan Amerika, zat yang menciptakan Eropa, zat yang menciptakan semuanya, zat yang memberikan rizki kepada kita. Jangan takut dengan rizki itu sudah selesai. Jangankan kita yang hidup beriman. Dalam kitab Mukasyaf Al-Qulub Imam Ghazali disebutkan di situ. Satu masa Nabi Musa diperintahkan masuk ke dalam goa. Dalam goa tuh pasti kan gelap ya. Masuknya tengah malam lagi. Bangun ini ya, pahami. Kata Allah kepada Nabi Musa, masuk kamu wahai Musa ke dalam goa. Masuk dia ke dalam goa. Beliau, apa yang kamu lihat? Gak lihat apa-apa ya Allah. Gak lihat apa-apa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala buka tabir matanya Nabi Musa. Ternyata dalam goa ada batu yang besar. Apa yang kamu lihat sekarang wahai Nabi Musa? Aku melihat batu yang besar. Nabi Musa kan punya tongkat. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, pecahkan batu itu dengan tongkat yang kamu bawa. Dipecahkan. Imam Ghazali menyebutkan di situ sampai 7 lapis. 7 lapis dipecahkan sampai 7 lapis. Paling sampai 7 lapis itu ternyata ada seekor ulet yang makan daun lagi.